Dipecatnya Effendi Simbolon dari PD Perjuangan disebabkan sikapnya yang dianggap mencederai prinsip-prinsip partai. Juru bicara DPP PDIP, Aryo Sinobagaskoro mengatakan Effendi didepak dari partai karena kong kali kong dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Seno dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Minggu 1 Desember. Menurut Seno, sikap Effendi akan beda persoalan jika ia berkomunikasi dengan pihak lain selain Jokowi. Seno berujar sosok Jokowi dianggap jadi pemicu berbagai persoalan politik yang terjadi beberapa waktu belakangan. Pertemuan Effendi dengan Jokowi saat kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil beberapa waktu lalu membuat PDIP mengambil sikap tegas. Adapun PDIP sendiri telah mengusung Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada Jakarta. Pemecatan terhadap Effendi sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu 30 November. Jarod berujar Effendi terbukti melanggar etik karena mendukung RK Suswono. Surat pemecatan terhadap Effendi ditetapkan PDIP pada Kamis 28 November lalu. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum semuanya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai. Itu Mbak, terima kasih. Meski calon yang diusung PD Perjuangan yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi kalah suara di Pilkada, namun wilayah Jawa Tengah diyakini masih jadi kandang banteng. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu 1 Desember. Deddy mengatakan berdasarkan perhitungan tim internal partai, perolehan suara Andika Hendi mencapai 40%. Lebih tinggi dibanding perolehan suara PDIP saat Pileg 2024, yakni 25,6%. Ini artinya angka yang diperoleh Andika Hendi 2 kali lipat lebih banyak dibanding saat Pileg pada Februari lalu. Selain itu, PDIP mencatatkan kemenangan di 19 kabupaten kota di Pilkada Jawa Tengah. Deddy menilai masih banyak masyarakat Jateng yang memilih kader dari PDIP untuk menjadi kepala daerah. Lebih lanjut, Deddy menyindir pihak yang unggul di Pilkada Jateng saat ini bukanlah pasangan Cagup-Cawagup, melainkan pihak lain. Untuk itu, Deddy meminta mereka untuk tak perlu bangga. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kesempatan yang sama mengklaim kandidat kepala daerah yang diusung partainya menang di 14 provinsi dan 247 kabupaten kota. Klaim ini berdasarkan data hasil penghitungan formulir
formulir C1 hasil yang dilakukan internal partai. Dari 14 provinsi didominasi oleh wilayah Papua. Menurut Hasto, kemenangan tersebut tak terlepas dari keberanian masyarakat untuk melawan segala bentuk intervensi dalam proses Pilkada serentak 2024. PDI Perjuangan menduga ada anomali suara yang terjadi saat Pilkada Banten 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim harusnya wilayah Banten dimenangkan oleh pasangan Airin Rahmidiani, Ade Sumardi yang diusung oleh partainya. Hal tersebut bisa terjadi jika tak ada intervensi dari pihak lain yang disebut Hasto sebagai partai coklat atau parcok. Terkait dengan kondisi ini, PDIP membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Yasona Lauli dan Roni Talapesi. Selain Banten, Hasto juga menyoroti Pilkada Sulawesi Utara yang disebutnya diwarnai intervensi hingga gereja-gereja. Menurut Hasto, jika tak ada intervensi hingga gereja, maka Pilkada Sulut bisa dimenangkan oleh Stephen Kandau, Alfred Denny. Terkait fenomena parcok di Pilkada 2024, Hasto menyinggung keteladanan Jenderal Hugeng Imam Santoso. Hasto berujar, Jenderal Hugeng dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan jujur. Dikatakan oleh Hasto, Jenderal Hugeng bukanlah politisi ataupun parcok, melainkan polisi merah putih. Adapun istilah parcok merujuk pada dugaan pengerahan polisi untuk penyimpangan pilkada demi kepentingan kelompok tertentu. Menurut Hasto, di beberapa wilayah fenomena parcok digerakkan secara masif, untuk itu ia mengimbau rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia agar tidak hancur. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih, bukan parcok. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itulah pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia agar kapal Republik Indonesia tidak keras. Maka mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri. Karena itulah kami mengajak download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.